sulit ini, dijauhkan Tuhan dari maksud-maksud terselubung, tetapi inilah kebenaran firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Di dalam 2 Korintus 8 kita akan membacanya berganti-gantian. 2 Korintus 8 ayat 1 mulai sampai 15 ya, jadi cukup panjang. Kalau masih merasa kuat dan tidak lelah, mari kita bangkit berdiri. Oke, saya membaca yang ayat pertama dan kita bersaut-sautan untuk ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau memuji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka janganlah secara demi kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat terakhir kita dan Ivan yang ada baca. Silakan duduk.
Mas memberkati. Ya, ini khotbah yang cukup sensi ya, karena kalau nyinggung soal persembahan, ya banyak yang memang tersinggung. Ya. Apalagi di masa COVID ini dia. Ya. Tetapi inilah ajaran firman Tuhan. Ya. Saya ingin kita merenungkan topik memberi persembahan menurut ajaran Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, memberi persembahan menurut ajaran Yesus Kristus. Nah, dalam contoh yang lain, Yesus mengajarkan ada seorang janda miskin. Ketika selesai ibadah, perhatikan, Yesus mengamat-amati orang membawa persembahan. Tolong cari di mana itu dia. Ya, ada di Markus dan ada di Lukas. Lukas 21 ayat 1. Coba Pak Ivan baca. Lukas 21. Ayat 1 mulai. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia Ya. melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Oke. Terus. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Haleluya. Ini pelajaran penting. Ya. Memberi lebih banyak dari kekurangan. Nah, kayaknya ini bahasa yang illogical. Kayaknya nggak masuk akal. Memberi lebih banyak dari kekurangan. Tapi ini fakta yang tertulis dalam Alkitab. Yesus sendiri yang melihat. Ketika selesai ibadah, kalau di dalam tabernakel, saudara tahu ada 3 ruangnya, 1 halaman, 1 ruang kudus, 1 ruang maha kudus. Nah, memberi persembahan tidak di dalam ruang kudus, di halaman. Ya. Ketika Salomo ditunjuk Tuhan Yahweh membangun Ka'bah yang disebut menjadi Ka'bah Soleman atau Salomo, itu mewah banget pada zaman itu dan mungkin sampai sekarang belum ada yang menandinginya. Ya, dia membangun ada beberapa ruang di pelataran atau halaman bait suci. Termasuk diantaranya membangun ruang untuk memberi persembahan. Ya. Itu bisa dibaca di Tawarik dan Raja-Raja. Nah, jadi setelah ibadah, Yesus memberi perhatian terhadap persembahan yang dibawa oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, matanya tertuju kepada persembahan dari seorang janda. Ada banyak orang memberi persembahan lebih besar secara nominal dari sang janda ini. Memberi dari kelimpahan. Bahkan sampai ada show. Ya, sengaja tunjuk. Membawa 100.000 diangkat dulu. Ya, tinggi-tinggi supaya dapat perhatian. Baru diletakkan. Ya, kita memberi persembahan. Supaya ketua jemaat atau gembala memberi aplaus. Lihatlah, dia memberi persembahan luar biasa. Nah, itu yang terjadi seperti sekarang ini umumnya. Ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Tetapi mata Yesus tertuju atau tersorot pada satu tindakan pemberian atau persembahan dari seorang janda. Memberi dari kekurangan, bahkan apa yang dia punya untuk kehidupannya, dia kasih. Ya.
Ini bertentangan dengan akal-akal sehat. Ya. Tapi Yesus panggil murid-murid. Kalau mau belajar memberi, perhatikan ini. Kalau mau belajar memberi. Ya. Ini bukan soal jumlah. Ya. Tetapi ini dari kerelaan hati. Bahkan menurut Yesus, janda ini memberi jauh lebih besar, lebih banyak dari para cukong itu, para pengusaha-pengusaha kaya, ya, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Yesus mengatakan bahwa mereka memberi dari kelimpahan, kelebihan mereka, itu wajar saja. Ya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Uang yang mau dipakai untuk kehidupannya sehari-hari sudah diberikan semuanya. Ya. Maka biasanya kita teringat pada persembahan janda di mana, Reni? Di Sagrat. Bicium itu. Oh, di Sabrat. Ya, janda di Sarfat. Ya, memberi makanan kepada roti kepada Nabi Elia. Nah, habis-habis pada masa kemarau panjang, kekeringan. Ya. Dan ini terulang lagi pada masa Yesus. Ya. Ada satu cerita menarik, itu persembahan perorangan. Ya, itu terjadi di sinagog di Bait Suci. Di Bait Suci. Tetapi ada satu cerita menarik. Bukan terjadi pada satu orang, tetapi pada jemaat. Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Bukan jemaat GPDI. Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di mana itu? Jadi contoh satu, janda. Kemudian ada contoh yang berikut, lebih hebat lagi. 2 Korintus 8. 2 Korintus 8. Tadi, sudah baca toh? Iya. Baru baca suruh lupa. Makedonia. Ya. Mereka sangat miskin. Bukan karena corona. Bukan karena COVID. Ya. Tetapi memang mereka miskin. Sangat miskin. Tetapi apakah mereka berhenti memberi? Tantangan Fordor. Ya. Jadi memberi itu sebenarnya bukan ukuran kaya atau miskin. Tetapi Alkitab mengatakan mereka kaya dengan kemurahan hati. Pemazmur mengatakan, dengan apakah akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Ya. Jadi, kondisi ekonomi kita, apapun keadaannya, tidaklah dapat membatasi, menghalang-halangi kerinduan hati, keikhlasan hati kita untuk memberi. Bukan soal nominalnya. Perhatikan baik-baik. Ya. Mari kita kembali melihat ini 2 Korintus 8 ini. Ini menarik ya. Semoga tidak menyinggung siapa-siapa. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya, kalau memang orang hanya lihat tampilan luar, miskin kok.
saya mungkin berani katakan bahwa mereka lebih miskin dari para pemulung yang ada di Sumompo. Karena Alkitab menggambarkan sangat miskin. Tapi Alkitab juga mengatakan mereka kaya dengan kemurahan hati. Apakah mereka miskin lalu berhenti memberi? Justru Paulus memuji jemaat yang ada di Makedonia. Ya, Alkitab mengatakan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya, paling-paling Pak, kalau sudah sangat miskin, ya orang susah. Keadaan COVID begini, kita hanya lihat orang kasih persembahan 100 rupiah. 500 saja tidak ada. Ya. Ini bukan soal uang, Ungke bilang. Ya. Bukan soal uang. Ya. Ada gembala di pendeta di Sanggar sana karena semangat khotbah tentang memberi. Nah, saudara-saudara, ini bukan soal uang, tetapi doi ini. Ya. Ya. Mereka memberikan diri mereka. Ya, itu dia kuncinya. Jadi ini bukan masalah uang, tetapi masalah memberi dengan kerelaan hati, memberi diri mereka. Bahkan Alkitab di Roma 12 bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu. Ya. Tetapi ada juga pendeta yang dimanipulasi. Sedangkan kita bilang persembahkanlah tubuhmu, apalagi doi kasih kok lebih banyak kok. Nah, ini lagi kembali ke hitung-hitungan nominal. Ya. Tetapi Paulus mengatakan kepada atau mengajarkan kebenaran kepada jemaat yang ada di Korintus, mencontohkan jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat yang ada di Korintus itu jemaat yang hebat-hebat secara karunia roh itu luar biasa. Ya, 9 buah roh ada di Korintus. Ya, mau bicara nubuat jago orang, bicara bahasa lidah, bahasa roh, talipia-lipia orang. Dorang punya karunia yang luar biasa, jemaat di Korintus. Tetapi Paulus membandingkannya dengan Makedonia kalah jauh. Ya. Ingat, karunia-karunia yang kita miliki itu tidak pernah menjamin kedewasaan rohani kita. Ya, tidak. Tapi pengenalan akan Yesus Kristus secara pribadi, itulah yang akan membuat kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. So, keadaan ekonomi kita bukanlah penghalang bagi kita untuk saling membantu, menolong. Mari kita lihat selanjutnya. Perhatikan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Ini tantangan bagi jemaat di mana? Di Korintus. Ya, ini kasih perbandingan antara jemaat di Makedonia, menurut kasat mata miskin, sangat miskin. Lalu Paulus membandingkan dengan jemaat di Korintus yang kaya dalam segala sesuatu. Lalu Paulus mengatakan begini, kayanya seperti apa? Di dalam apa yang kayanya? Kaya dalam iman. Ya tak? Jemaat di Korintus kaya dalam iman. Ya. Banyak juga gereja sekarang zaman now yang kaya dalam iman. Kalau ngomong iman, demonstrasi iman lagi, ya, pamer-pamer lagi. Kita beriman, ya, sebesar atau setinggi Gunung Lokon. Dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, ya, teologis, alkitabiah, oke, ya.
dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ini tantangan. Ya. Ini tantangan masa yang sukar sulit ini. Kalau membandingkan finansial Jemaat Makedonia dengan sekarang orang memang kena COVID, betul. Fakta memang begitu, seluruh dunia kena. Tetapi Alkitab menggambarkan mereka jauh lebih miskin. Tetapi karena memiliki kekayaan kasih karunia yang luar biasa, mereka melakukannya jauh lebih banyak dari yang diharapkan. Mari kita lihat. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Wow. Ya, kasih bukan cuma di mulut ngomong, karena semua orang bisa ngomong, kafir pun bisa ngomong kasih. Tetapi kasih yang diimplementasikan, yang diterapkan, yang diaplikasikan, itulah yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita adalah anak-anak Kristus. Kita adalah duta-duta Kristus. Duta Kristus duta besar yang diutus oleh negara, dia mewakili negaranya untuk menyampaikan kepada negara yang ditujunya, ya, bahwa negara asalnya itu luar biasa. Ya. Kita adalah duta Kristus. Kita harus menunjukkan kepada dunia di saat COVID seperti ini, Yesus Kristus mengajarkan kasih bukan sekedar teori, tetapi inilah prakteknya. Ya. Tadi istri kami atau mamanya Karen sudah bersaksi. Ya. Selalu kalau mamanya Karen bersaksi, kita tersentuh. Harusnya begitu, kan? Gitu. Jadi memang ini sudah jadi rahasia umum, ya, bagi kafe anggota. Secara finansial kami memang terus terang tidak punya apa-apa. Yang herannya, kita waktu di ruang pleno MD, masih ada anggota MD yang mengatakan, oh kalau urusan aset kok jadi banyak duit. Dia tidak usah takut, nanti disediakan. Terus pindah topik saja, tidak usah bicara tentang aset lagi, karena pasti jadi banyak duit. Ya. Banyak duit. Tuh. Luar biasa, aminkan saja. Yang tahu orang lihat dari mana jadi banyak doi. Ya. Sedang ngopi di kantor MD, kurang ada memohon belas kasihan, kurang mau tunggu mujizat terjadi. Siapa ada mau pisana, kita numpang. Ya, mau amper jo dari Trimitra ke Buha sana luar biasa jauh. Ya. Tapi ya bersyukurlah karena kita dibilang banyak doi, mudah-mudahan itu menjadi nubuatan yang dibuat-buat. Oke. Ya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Maka mulai sekarang, ya, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Persembahan bukan wajib. Sebab nanti akan jadi wajib pajak. Namanya persembahan. Berilah dengan ikhlas. Kalau tidak ada, jangan bawa hutang.
Kalau lihat tanpa kolekte terlalu banyak di muka tuh pundi-pundi sompoi terlalu banyak, jangan singgah di warung. Tukar doi. Jangan. Kalau ada 5 rete-rete, kasih jo 1 jo. Nanti tuh bendahara jemaat yang tukang kumpul doi yang nanti ato, toh. Jangan paksa. Yang orang kasih yang itu warung semua bilang, nah, ada itu cuma tukur doi. Ini apa namanya? Ini akal-akalan ini. Beli gula-gula 2.000. Tapi maksudnya cuma tukar doi kok. Ada 50.000. Beli cuma 2.000. Ini modus. Jadi biar tanpa mau banyak di muka, mau 10 lerete, 12 le suku Israel taruh di muka. Kalau tergerak cuma satu jo, sudah jo singgah di warung. Tiap kali mau datang ibadah, stres lebih dulu. Coba pikir, punya doi kecil, mau beli gula-gula nih. Bye-bye. Jangan kena penyakit gula, diabetes. Jadi untuk orang di kafe, karena bicara persembahan, kita sedikit kasih tahu, cuma ada 2 yang mau tambah-tambah. Itu 2 pun terpaksa. Karena 1 mau kasih di pengkhotbah, supaya itu pengkhotbah dimelayani sungguh-sungguh. Kalau jemaat bawa apa, semua itu dia punya. Kemudian ada kas jemaat. Kita cuma itu saja. Kas jemaat mau taruh dengan nyanda, terserah. Tapi kalau pengkhotbah dengan api menyala sampai angus-angus. Kemudian dia terima, diperiksa. Siapa untuk warna palsunya tidak ada dah. Siapa merah sunya tidak ada. Nggak usah tilet kote. Bendahara jemaat kasih potong keluar. Ini bikin dosa. Ya kita pernah begitu waktu khotbah, semangat luar biasa penginjilan. Kita tahu karena persamaan di muka jadi kita cuma lihat. Banyak itu merah. Banyak kita pikir-pikir, waduh gagal nih dia. Bungkus kasih nyana itu merah. Ini kayak apa kok kurang pucat-pucat. Jadi memberilah dengan sukacita. Kalau nyanda ada dosa piba utang kuah. Nggak usah jo. Tuhan Yesus tahu. Orang yang tidak ada mau kasih apa? Mau pinjam? Masih kasih persembahan mau pinjam? Ya. Jangan kasih persembahan karena gengsi. Angka tinggi begini, Rp1.000 ada angka tinggi. Ya, jadi Alkitab mengajarkan memberi seperti ini. Jika kamu rela, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Jikalau pemberianmu itu berdasarkan, mari orang baca rame-rame dulu, jangan sambung patah-patah. Oke, ayat 12, 28, 12, 23. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ayat 13, lanjut. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Haleluya, semuanya ada. Haleluya. Ya, kemarin sedikit cerita, ini share saja. Orang bendahara jemaat Ibu Riri telepon. Ya.
bercerita sedikit. Kemudian sampai ke acara hari ini. Lalu menyebut, kita kasih tahu, ini tiap minggu, ini Ibu Rohani Jeng main bawa makanan enak terus. Jadi kalau boleh ini minggu berhenti Jo. Sudah Jo kasihan, jangan kasih manja. Nanti kalau jemaat mau datang cek, ada makan apa nyari kamu? Ya. Nanti mau datang ibadah cek menu. Request deh. Ya, request lagi. Jadi kita kasih tahu Ibu Riri, kita bilang kalau kita yang mau kasih langsung ke Ibu J, pasti dia nggak mau. Jadi orang bawa atur baik Jo. Ibu Riri yang kasih tahu, bilang orang dua suka cerita. Jadi kalau boleh jangan sering-sering lah, gitu. Minggu sekali. Ya, seminggu sekali boleh. Kemudian beliau sepakat, jadi nanti telepon balik nih. Beberapa menit kemudian telepon, gagal. Usaha gagal. Siapa gagal? Ditolak mentah-mentah. Ya. Jadi, ya itulah, itu anugerah karunia. Kita tidak bisa, jangan harap orang kunci dukung ikut, boleh jadi. Satu kali kasih, berikut minggu kedua disuruh kasih sodorkan. Kenapa dipegil? DP nota tagihan. Dan boleh dia tiru itu hanya milik pribadi saja. Ya. Nah inilah yang Alkitab ceritakan di sini. Ya supaya ada keseimbangan. Ya. Kamu dibebani bukan orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi ada keseimbangan. Ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Luar biasa nih. Ini pengajaran Injil sepenuh-penuhnya. Ya. Padahal Injil itu sudah penuh kan? Tapi orang suka lebay. Injil sepenuh. Emangnya ada Injil seperempat penuh? Atau Injil perpuluhan penuh? Sepersepuluh penuh? Nah, nah. Ya. Ya. Supaya ada keseimbangan. Ya. Nah, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, ini yang dimaksud keseimbangan. Banyak yang menjadi rahasia umum, orang kaya duduk paling depan, orang setengah kaya ada di bagian tengahnya, orang miskin atau setengah miskin masih kaya nyata lalu lah. Ada di pintu, yang miskin yang ada tampak di luar. Iya kan? Nah, kita mengajarkan hari ini, Yesus mengajarkan memberi dengan ikhlas, kerelaan hati, berdasarkan apa yang ada pada kita. Ya. Saya yakin bahwa kita semua, termasuk saya, mendengarkan firman Tuhan Yesus ini, terimanya dengan sukacita. Ya. Karena memang tidak ada wajib memberi. Yang ada hanya wajib pajak. Wajib pajak sebagai warga negara Indonesia. Tetapi sebagai warga kerajaan sorga, kita diberi kerelaan hati untuk memberi. Ya. Jangan utang sana sini, pinjam sana sini, baru kredit di bank, angka, kasih. Nah, ini tuh bahaya. Nanti dilanjutkannya karena kata ini kita nggak boleh sambung. Ambil duit di bank, kredit,
di apa? Kasih ke gereja, di titik-titik kasih ke gereja. Sambung saja sendiri, nanti saya akan disalahkan. Jadi janganlah memberi kepada pelayanan, ya, tidak memberi kepada Tuhan, ya, memberi kepada pelayanan. Jangan hasil hutang, kasihan. Nanti kalau mau bayar, lain kali kok karena kredit, ambil duit kredit, kasih ke pendeta, nanti sudah jatuh tempo, susah mau bayar, datang mengeluh Pak Pendeta, Pendeta tolong doakan karena kasihan duit kredit semua macet ini dia, semua tangkap begitu ya. Maka mulailah pendeta mulai hasut-hasut Tuhan. Tuhan, kasih bantuan gua turun dari langit langsung. Kalau nyana kasih ini jemaatnya masuk gereja. Awas ya, kalau jemaatnya masuk gereja Tuhan bersalah itu. Ya. Jadi hari ini kita belajar apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus tentang memberi persembahan berdasarkan apa yang ada padamu. Jangan pinjam kiri kanan, jangan tukar doi di warung baru datang. Apa yang ada padamu. Ya. Jadi memang Alkitab mengatakan begini, Yesus sendiri mengatakan bahwa janganlah mengabdi kepada dua tuan. Ya. Orang ini hanya mengabdi kepada Yesus Kristus. Upahnya dari Yesus Kristus. Ya. Karena Yesus adalah Tuhan kita, maka Dia yang memelihara kehidupan kita. Layani saja. Ya. Kita layani bukan karena ada kolektenya, bukan. Ya. Nanti orang semua akan dapat giliran, ya, seperti yang lalu dapat jadwal melayani sungguh-sungguh. Ya. Memang kalau di sini kau mau datang khotbah, kau harap itu kolekte, itu keliru besar. Karena jamaah cuma hitung biji. Ya, sedikit sekali. Mau harap apa? Ya. Nah, kemudian orang punya jaring pengaman pelayanan, bukan jaring pengaman sosial, jaring pengaman pelayanan. Itu sudah disusun, ya, sudah dirancangkan. Ya, sebagaimana yang orang punya kebiasaan habis bawa firman, itu ada tanya jawab. Ya toh, interaksi. Dan kita yakin bahwa hanya 0,00 sekian persen pendeta mau datang melayani di sini. Ya toh? Karena sudah tahu kalau mau undang datang di itu Christ Ambassador Pantai Costa punya, GPDI punya, GPDI Christ Ambassador, siap-siap bukan cuma khotbah. Siap-siap dengan tanya jawab, interaksi. Ya. Apalagi kalau menurut ketetapan Pak Erik moderator 10 menit cuma. Khotbah 10 menit, tanya jawab 1 jam. Abu dia. Nanti kalau ada pengkhotbah, kita memang bagiannya Pak Erik, Pak moderator untuk memimpin acara diskusi. Khotbah dulu selesai, baru acara diskusi. Lihat juga kalau susuar bilu tak pancar-pancar, sudah itu. Ya, itu dia pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Oke, ini yang dapat saya sampaikan ya. Jadi marilah kita bersemangat untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Ya. Selalu saja Tuhan punya cara untuk memberi kita makan. Dia memelihara kita. Ya. Itu lagu Dia Peliharaku, tahu nggak? Tahu. Tahu ya. Ya. Nggak tahu kalau Ivan tahu masalahnya. Kalau tahu, mari kita nyanyi bersama.
Karena memang Dia memelihara kita di masa-masa yang sukar sulit ini. Ya, Dia tidak pernah menuntut, tapi Dia menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Memberi bukan karena kewajiban, memberi karena keikhlasan hati. Haleluya. Oh, Dia